Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Maulana Saindra dengan NIM 25080101318 absen 26. Saya di sini ingin menjelaskan tentang makalah yang saya buat dengan berjudulkan Peran AI dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Poin pertama ialah mengapa AI dibutuhkan? Korupsi di Indonesia masih tinggi dan menyebabkan kerugian multidimensi atau ekonomi dan kepercayaan publik. Pendekatan yang dominan saat ini bersifat represif atau menindak setelah kerugian terjadi. Pergeseran paradigma dibutuhkan strategi preventif prediktif berbasis teknologi. Kecerdasan buatan AI hadir sebagai mekanisme inti, bukan hanya alat bantu untuk pencegahan dan deteksi penyimpangan finansial dan administratif. AI menawarkan pengawasan yang lebih cepat dan presisi dibanding audit konvensional yang rentan bias. Saya akan menjelaskan mekanisme kerja AI. Yang pertama adalah analisis big data dan machine learning. AI menganalisis volume data yang sangat besar atau keuangan, penggadaan, pajak untuk mengenali pola transaksi yang tidak wajar atau anomaly recognition dan memprediksi resiko secara otomatis atau predictive fraud analytic. Contoh, mampu mendeteksi ketidakwajaran transaksi bahkan sebelum kerugian negara terjadi. Yang kedua, integrasi data lintas lembaga. AI menghubungkan basis data yang sebelum terfragmentasi atau keuangan daerah, e-procurement atau LHKPN, menciptakan sistem pengawasan real time yang mustahil dilakukan manual. Ketiga, pengawasan pengadaan publik atau sektor rawan, mengidentifikasi kartel pengadaan dengan memetakan hubungan struktural antar aktor, penjabat, kontraktor melalui network graph model, mendeteksi markup dengan membandingkan harga satuan barang dengan standar pasar nasional secara otomatis, mengecek pemalsuan dokumen atau quality assurance melalui optical character recognition atau OCR. Selanjutnya ialah tantangan strategi kunci. Penerapan AI menghadapi hambatan struktural yang harus dibatasi. 1. Menghambat teknisi data. Fragmentasi data nasional. Data pemerintah tersebar, tidak terstandar, dan banyak sistem informasi belum interoperable. Strategi integrasi arsitektur data pemerintahan sebagai fondasi operasional. 2. Hambatan hukum dan etika. Kekosongan regulasi. Belum ada regulasi komprehensif tentang AI sebagai alat investigasi negara. Isu etika, potensi bias algoritmik atau mengulang diskriminasi masa lalu, dan risiko over surveillance terhadap privasi. Strategi memastikan AI hanya sebagai decision support system atau bukan decision maker, menjadi auditability of algorithm, explainable AI, dan menetapkan payung hukum jelas terkait bukti digital dan privacy
Untuk yang ketiga, hambatan SDM dan sosial. Kesenjangan kompetensi banyak aparatur belum menguasai literasi teknologi sehingga rekomendasi AI sulit ditindaklanjuti. Resistensi birokrat, pegawai merasa AI mengurangi kewenangan dan menutup ruang keuntungan politisi atau deterrence by visibility. Strategi peningkatan literasi teknologi aparat hukum dan penegak hukum serta penguatan budaya integritas publik. Untuk yang terakhir, pilar baru tata kelolaan AI adalah fondasi baru tata kelolaan pemerintah yang objektif, efisien, dan minim konflik kepentingan. Perubahan budaya AI mengubah kultur birokrasi dari sistem personalistik atau berbasis relasi menjadi sistem rasional berbasis data. Kesimpulan, efektivitas AI bergantung pada sinergi antara teknologi, hukum, dan integritas moral. AI adalah struktur saraf, tetapi hukum dan integritas adalah jantung yang menghidupkannya. AI bukan ancaman melainkan mitra dalam pembangunan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi. Sekian dan terima kasih.